Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah semangat, berpengharapan dan berserah diri kepada Tuhan. Kami mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Ende nomor 545 ayat 1 dan ayat 5. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 yang berkata demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan dan cobaan serta penderitaan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang setia kepada kebenaran. Itu sebabnya dalam kitab Filipi 1 ayat 29 dan ayat 30 tertulis ungkapan Paulus yang mengatakan, kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu, kita ketahui apa yang dialami oleh para rasul Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus telah memberitahukan hal itu jauh lebih awal kepada murid-muridnya sejak dulu. Sebab Tuhan Yesus berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, air mata bisa dikatakan bagian hidup manusia. Mulai dari manusia dilahirkan sampai ia menutupkan matanya, hidup manusia selalu diwarnai air mata yang tak kunjung habis, yang mengukirkan hidup yang selalu diwarnai dengan penderitaan dan ratap tangis oleh banyaknya tantangan dan pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia, terutama oleh umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kelahiran bayi di tengah-tengah keluarga diawali dengan tangisan dan tetesan air mata. Begitu keluar dari rahim ibunya, ia sudah mulai menangis. Air mata pertama sebagai pertanda kehadirannya di dunia. Ketika diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan hidup yang berat,
air mata kembali mewarnai hari-hari manusia, seperti yang dirasakan oleh pemazmur yang mengatakan, aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Dan ketika manusia sudah menyelesaikan kontraknya di dunia alias meninggal dunia, perpisahan itu ditutup pula dengan derai air mata oleh keluarga, sahabat, teman, kerabat, dan orang-orang terdekat kepada kita. Tetapi pada saatnya air mata itu akan berhenti mengalir pada hari yang penuh kemenangan dan kebahagiaan. Pada saat pengantin pria menjemput mempelai wanitanya untuk masuk ke perjamuan kawin anak domba, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itu kita lihat dalam nats khotbah hari ini. Ini berlaku bagi orang-orang yang setia sampai garis akhir, bagi mereka yang hidup dalam kemurnian kesetiaan imannya. Saudara jemaat Tuhan, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Oleh sebab itu janganlah kita berputus asa ketika kita dihujani oleh berbagai penderitaan dalam hidup kita di dunia ini. Tetapi marilah kita bersukacita selalu menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan, dengan mengarahkan pandangan dan langkah hidup kita kepada upah kita di sorga. Di sana kita akan mengalami hidup yang penuh dengan keindahan dan sukacita dalam masa yang jauh lebih lama dari masa hidup penderitaan kita selama di dunia ini. Karena kehidupan di sorga itu kekal selama-lamanya, dengan kehidupan yang tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi perkabungan dan duka cita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, selagi masih ada kesempatan, marilah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, menyelesaikan tugas dan panggilannya di sepanjang hidup ini, meskipun kita terkadang harus menahan rasa sakit oleh penderitaan yang menyiksa hidup kita, meskipun terkadang kita menerima hinaan dan penganiayaan. Semuanya itu hanya sesaat saja, yang tidak sebanding dengan kemuliaan hidup yang akan dinyatakan Tuhan nanti kepada kita, kepada setiap orang yang setia, percaya, melakukan kebenaran selama hidupnya. Sebab saat kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya nanti, kita akan menerima kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita, sebagai upah kesetiaan dan ketekunan kita di dalam memelihara iman kita. Dan sebaliknya akan terjadi juga di waktu yang bersamaan, bahwa kemegahan, kegagahan, dan kesombongan serta kekejaman penghuni yang ada di dalam dunia yang ada sekarang ini, yang telah menyesah kita, yang telah menganiaya kita, dan yang telah membuat kita menderita, kelak di waktu yang sama mereka akan memasuki kehidupan yang penuh dengan penderitaan yang kekal. Seperti yang telah Tuhan Yesus katakan, bahwa penghuni dan penguasa langit dan bumi yang lama ini, yang ada sekarang ini, kelak semuanya akan mengalami penderitaan abadi, dan air matanya tidak akan pernah berhenti mengalir. Dalam Matius 13 ayat 42 sudah dikatakan bahwa semuanya mereka itu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita tetap bertahan dalam iman meskipun kita menderita sesaat, supaya nanti kita menerima mahkota kehidupan, mahkota kemenangan dari Tuhan, dan supaya kita bisa duduk bersama-sama dengan Dia yang kita kasihi, yang kita rindukan di dalam kehidupan yang kekal, di tempat yang penuh dengan sukacita yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulianmu untuk keselamatan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau masih tetap menjagai kami hingga pada hari ini kami tetap dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Ya Bapa, Bapa yang baik, kami ucapkan syukur karena Engkau telah menyapa kami, telah mengingatkan kami lewat firman-Mu yang kudus, supaya kami dapat bertahan hidup di tengah-tengah banyaknya penderitaan, di tengah-tengah banyaknya penganiayaan yang terjadi kepada setiap orang yang hidup dalam kebenaran, kepada umat-umat Tuhan. Berikanlah kekuatan prinsip iman kepada kami ya Bapa,
supaya kelak kami turut serta memperoleh mahkota kemenangan, mahkota kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi para pemenang, supaya kami turut merasakan kehidupan yang penuh dengan sukacita, di mana tempat yang kekal itu tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan dan duka cita. Izinkan kami Tuhan, layakkan kami untuk bisa nanti merasakan kebahagiaan yang penuh di dalam kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, supaya Engkaulah yang menolong mereka, Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Kasihani mereka Tuhan, berkatilah segala usaha pengobatan yang mereka terima, yang mereka kerjakan, supaya semuanya itu memiliki kuasa untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, lindungilah mereka, sertailah mereka di dalam perjalanan hidup di tahun yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berkenanlah kiranya Engkau Tuhan memberikan kepada mereka umur yang panjang, memberikan sukacita dan kesehatan, dan kiranya Tuhan selalu menuntun dan melindungi mereka setiap saat. Ya Tuhan, kami serahkan segala pergumulan hidup kami kepadamu, terutama pergumulan hidup umat jemaat-Mu. Biarlah kiranya kasih-Mu dan kuasa-Mu bekerja untuk membebaskan mereka, untuk melepaskan mereka dari segala pergumulan-pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi saat ini. Lindungi kami Tuhan dalam satu hari ini, berikan kekuatan kepada kami ketika kami melakukan suatu pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.